Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marbatillah, NIM 2314010258. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa husira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi was tayri fahum yuz'un. Hatta idza ataw ala wa bin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu junudu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Yang artinya, untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari kalangan jin, manusia dan burung, lalu mereka diatur dengan tertib. Hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Dia, Sulaiman, tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Dari terjemahan ayat di atas tadi, maka dapat kita tafsirkan Quran surah An-Naml tadi pada ayat 17. Menurut Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa tentara Nabi Sulaiman terdiri dari 3 golongan, jin, manusia, dan burung. Mereka semua dikumpulkan dan disusun rapi dalam barisan. Yang dimaksud dengan fahum yuz'un adalah mereka diarahkan, dikendalikan, dan tidak ada yang keluar dari barisan atau mendahului yang lain. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa Sulaiman memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur makhluk-makhluk ini karena kekuasaan dan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Pada Quran surah ayat 18, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah menceritakan bahwa ketika pasukan Sulaiman melewati sebuah lembah yang dipenuhi oleh koloni semut, oleh satu semut yang menjadi pemimpin atau juru bicara memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang. Hal ini agar mereka tidak terinjak oleh pasukan yang lewat, yang tidak menyadari keberadaan mereka. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ini adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Beliau mampu memahami bahasa binatang, termasuk semut. Ini menunjukkan bahwa semut memiliki bentuk komunikasi dan kesadaran. Ungkapan ini juga menjadi dalil bahwa hewan dapat berbicara dengan bahasa mereka, dan Allah mengizinkan Nabi Sulaiman memahaminya. Pada Quran surah An-Naml ayat 19, Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman tersenyum karena gembira dan takjub terhadap kesadaran semut itu, juga karena dia mampu memahami perkataan makhluk kecil tersebut yang merupakan karunia besar dari Allah. Reaksi Sulaiman bukanlah tertawa berlebihan, melainkan senyuman yang penuh rasa syukur dan ketenangan. Kemudian Sulaiman berdoa, memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, baik kepada dirinya maupun kepada orang tuanya, Daud alaihissalam dan ibunya, serta agar dia mampu melakukan amal soleh yang diridhai oleh Allah. Doa ini juga menunjukkan kerendahan hati seorang nabi. Meskipun diberi kekuasaan besar, ia tetap memohon untuk dijadikan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Sekian yang dapat saya tafsirkan Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.